emang udah kewajiban kita kan. Menuntut ilmu tuh nggak satu dekade atau 2 dekade, tapi panjang ya. Tulaz zaman. Ya sampai akhir hayat lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian dimanapun berada, kembali lagi di acara Satu Meja untuk Bersama. Di sini kita berdiskusi dan kita telah hadir bersama kita salah satu bintang tamu yang kita tunggu-tunggu dari kemarin. Ana sudah lama ingin jumpa sama beliau dan buat sharing lah, cerita-cerita kan, apa experience, apa pengalaman, kesan beliau selama ini di suatu daerah yang sangat disorot ya di berbagai daerah, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangan sampai Pulau Rote. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa. Di samping saya telah hadir Aris Menanda. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Hussein. Wih, Masya Allah. Anda bahagia kali kita jumpa nih. Kenapa kok bahagia kali? Ya, karena dari kemarin anak kapan ya bisa sharing sama Aris kan, bisa cerita. Karena kalau kita sering bercerita itu kan apa unek-unek di hati kita ini teruraikan keluar ya. Iya. Karena orang sedih itu, banyak orang sedih ataupun ada beban kan, ada orang buat buku. Ketika orang buat buku itu tersalurkan apa yang dia inginkan. Ketika orang ingin mendapatkan seorang perempuan, nikah aja. Iya. Jadi untuk berbagi wawasan ya. Iya, berbagi wawasan, sharing. Iya. Sangat perlu tuh sharing. Ketika kita sedih, kita baca Al-Quran. Itu hati kita tenang. Iya. Allah bidzikrillah. Satu lagi zikir. Jadi ada beberapa hal ya dan cara untuk membuat kita tenang. Orang yang kesepian dengan mencari kegiatan yang lain, itu membuat dia itu terisi. Ya seperti sharing. Iya. Seperti perempuan, kan? Perempuan kalau dia cerita, kita cukup dengar aja. Kalau perempuan nggak cukup waktu sejam 2 jam kalau dengar ceritanya. Panjang ya ceritanya. Panjang. Maksud udah ada curhat ya sebenarnya. Enggak. Itu cuma dengar-dengar rekawan ya. Rekawannya cerita. Anda juga dengar-dengar aja. Belum pernah ngalamin. Atau mau coba? Jangan lah. Belum ada waktunya kan. Iya. Tapi kalau kita pelajari, perempuan itu nggak cukup nih. Nggak cukup. Buku 1-2 nggak cukup. Iya, luar biasa. Walaupun dia ukhti kan. Assalamualaikum. Tapi kalau perempuan tuh harus pandai-pandai kita. Perempuan ya. Walaupun kita bilang anta kesama bagaikan langit, walaupun di bumi. Kalau itu udah masuk ke balaghah ya? Balaghah. Pernah belajar balaghah dulu ya? Pernah, tapi nggak terlalu paham sih. Nggak terlalu paham atau nggak tertarik? Kalau nggak tertarik, bukan nggak tertarik sih. Lebih ke pembahasannya susah. Karena yang ngajar itu dosen Libya. Jadi susah. Baligh sampaikan. Iya, baligh sampaikan. Kalau balaghah itu kesindiran ya. Banyak orang nyindir, umpamanya di masa kita di pesantren waktu nyantri kan. Itu nyindir. Itu masuk balaghah. Iya, betul. Itu tandanya apa? Atau beliau itu minta dicari perhatian ya. Tapi anak kata-katanya itu tertarik. Anta kan nur, engkau bagaikan cahaya. Iya. Anta kal kawakib, engkau bagaikan bintang gemintang. Banyak majas. Itu terlalu masuk majas ya. Masuk majas ya. Mazes. Jadi kan sungguh luar biasa lah kita dalam belajar itu. Gak cukup ya. Semakin kita belajar, semakin kita ketahui apa yang menjadi kekurangan kita. Iya, betul. Itu emang udah kewajiban kita kan. Menuntut ilmu tuh nggak satu dekade atau 2 dekade, tapi panjang ya. Tulaz zaman. Ya sampai akhir hayat lah. Iya. Menuntut ilmu tuh. Dari buayan sampai liang lahat kita harus belajar. Belajar. Kenapa orang tua harus belajar? Tahu nggak? Karena
supaya kita tahu, lebih tahu, karena hidup ini bukan cuma seperti kata dalam tempurung kan. Biar harus tahu ya, Ya harus, dunia ini luas, luas, luas. bukan Makanya lebar. lebar, kalau orang bilang lebar berarti ada ujungnya. Ini nggak ada ujungnya, Ini enggak ya, luas, Bukan. luas itu kan nggak ada ujungnya. nggak ada ujung. Berarti kalau keliling-keliling kita nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Nanti kita ketemu di ujung sana. Nanti nggak bisa. Luar biasa. Jadi saya lihat nuansa belajar di kampung Inggris ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Semua orang itu memiliki arah dan tujuannya masing-masing. Walaupun ada sebagian kecil itu asik nyantai ya. Ya cuma Lihat, main kan, melihat suasana. di Kan suasana mantau ya. ya. Kan orang beda sisi tanggapan, sisi Iya. tujuan kan beda. Karena pernah waktu anak ada di kos-kos Pak Nur, itu Uncle Nur selalu bahasa Inggris dia. Inggris, yes. Oke, it's time to eat breakfast. Dia bilang sama saya, Husin, come here. Are you okay? Bilangnya, apakah kamu baik saja? Have you eaten? Bilangnya, baik dia. Dia kasih makan kita di situ. Berarti lingkungan ya, lebih ke lingkungan Uncle ya. tuh selalu bahasa Inggris ya. Dia pernah sampaikan sama ada kan, dulu orang datang ke warung saya, kasih saya kosakata, sampai kayak gitu. Kemudian Mr. Kalian tuh dulu buka apa dia tuh? Buka belajar bahasa Inggris untuk warga sekitar. Warga sekitar. Oh, itu yang orang jual bakso, jual tilo apa kan? Oh, Gorengan. ya yang kemarin ketemu di lapangan. Iya. Orang ini kan belajar bahasa Inggris juga. Iya. Di Mr. Kalian dulu ada programnya itu. Sekarang aja untuk belajar. Tapi dulu saya sebelum ke sini ya, aku lebih ini Pak, lebih apa? Sebelum ke sini sih aku pikir kampung Inggris ini semua orang itu ngomong bahasa Inggris. Iya. Pikir di tempat makan bahasa Inggris, di mana-mana pun di semua area mungkin bahasa Inggris. Itu pikiran aku gitu. Ekspektasi kayak Ya, gitu. ya. Cuma sampai ke sini enggak, Iya berbeda. beda. Tapi di balik itu semua ada juga ya. ada English area, Ada yang Inggris. Arabic area, kampung Arab. Lebih termotivasi karena Iya. orang banyak tujuan gitu kan, lebih banyak wawasan, jadi kita bisa lihat orang semangatnya gimana. Ada yang cuma ambil 2 minggu tapi dia bisa lebih dari orang yang ambil 1 bulan. Betul, IQ-nya kan tinggi itu IQ-nya. Karena ada lihat ada kawan kan kemarin sebelum dia pergi ke luar negeri, dia pergi kemana ya? Udah lupa nah. Pokoknya ke Eropa dia. Dia belajarnya tahu kan? Belajarnya dari pagi sampai tengah malam belajar di depan laptop. Apa yang dia pelajari? TOEFL. TOEFL. Nah, kalau bahasa Arab TOEFL kan, Iya. ini TOEFL. TOEFL. Dia belajar. Saya perhatikan. Luar biasa bisa tahan dia. Keluar dari kos ngapain? Makan, kemudian cari jajan, Lanjut lagi. kamar mandi, lanjut lagi. Itu berarti dia motivasi dia lebih besar. Ekspektasinya luar biasa. Biasa. Dia sosial kurang sih. Sosial ya. Senyum kurang juga. Senyum, sapa, salam kurang. Dia perlu aja orangnya. Iya apa? Tapi gak mau pelit orangnya. Nggak mau Saya beli. datang ke sana, saya pinjam bukunya, dia kasih. Saya ada dikasih buku tuh sama beliau. Oh. Dikasih buku. Mungkin dia lebih nggak mau ngatur kehidupan orang. Nggak mau dia. Maksudnya bilangnya, saya ada banyak buku nih bilangnya. Saya udah pelajari ini, sekarang kamu pelajari. Luar biasa kan? Iya. Dia selalu belajar. Ternyata kesungguhannya itu mengantarkan dia ke kesuksesan. Iya. Kami aja ke gunung nggak mau dia. Kami ada kemarin kan ke Ranu Gumbulu, pernah ke sana? Belum. Oh, luar biasa kalau kita ngecamp di situ. Buat tenda situ, anginnya kan, itu masya Allah pemandangan yang menakjubkan. Iya. Sensasinya luar biasa. Dapat sunset. Iya. Dapat sunset kami 3 hari di situ. 3 hari. Wow. Sunset mau sunrise. Sunrise, sunset ya. Samsung enggak. Samsung. Itu kawan tuh dia gak mau jalan-jalan sebelum cita-citanya tercapai. Dia terprogram, kegiatannya itu terprogram.
sebenarnya kita kalau dalam suatu tujuan itu kita harus teratur sebenarnya. Teratur ya. Harus teratur. Jadi kita ada progresnya, kita udah tahu sisi kita kurang di mana, kita perbaiki. Misalnya kita tujuannya kemana gitu, berarti udah jalannya ke sini, dan ke sini. Jadi satu arah. Ada juga banyak orang dia arahnya beda kan. Mungkin ada arah yang lebih cepat. Kayak arah jalannya. Ya, ada arah lebih cepat pakai jalan tol mungkin. Tapi pakai jalan-jalan kampung, jalan-jalan biasa kan. Itu kan agak lama, tapi tujuannya sama. Cuma cara berpikirnya mungkin beda-beda. Harus berpikir kita. Iya, Fakir berpikir. qabla an ta'zima. Ya, Berpikirlah sebelum berbuat. berbuat. Oke, berbuat. Makanya di Al-Quran sering kita apalah tafakkaru. Ya, Apakah kalau kita berpikir? Kalau nggak berpikir berarti nggak ada otak ya. Itu udah lebih ke hewan nih kalau nggak ada otak ya. Ya, tapi orang sekarang ini ada otak, IQ-nya tinggi kan. Tapi akhlaknya kurang. Iya. Akhlak juga harus kita perbaiki sih. Ya, harus seimbang dia. Man laisa lahu adab fahuwa adab. Dab itu kan dalam Al-Quran kan ada dabun. Dabbah, bukan? Dabbah ya. Dabbah itu kutu kan? Binatang melata. Iya. Ya, kutu Makanya bisa. akan keluar itu Iya. dabbatul ard. Iya. Kutu bumi ya. Iya. Itulah. Berarti orang yang nggak beradab berarti dab. Kalau mati kutu, Itu beda lagi. Kan ada juga kutu buku. kutu buku aja kan? Kutu buku berarti kan lebih beda lagi. Cuma itu peribahasa, Bang. Iya, kutu ini sering kali Kenapa kutu itu dipermasalahkan? Iya. Karena kutu itu kalau di kepala itu sulit tuh, kalau Iya. cewek biasanya, kalau laki-laki jarang ada kutu kan. Padahal itu kutu itu salah satu binatang yang kurang ajar. Kepala manusia aja diinjak. Perlu diajar dia, kasihnya Oxford atau Mahmud Yunus. Oh, ya. Sering belajar kemarin ya. Muhammad Yunus Mahmud ada. Yunus, apa lagi? Cuma kalau kamus-kamus itu kurang. Kalau belajar gitu kurang tahu judul sih. Tapi tahu isi. Isinya juga kurang. Jadi banyak kekurangan. Banyak cara jalannya untuk belajar. Iya. Seperti sini orang itu dalam bahasa Arab itu luar biasa lincah juga nih. Sampai dia nomor yang ada 7 itu bisa dibahasa Arabkan. Ar-Raqmul ladzi talaqtumuha hubba mufulikun. Awwala mujawwalatan hawla sa'. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif atau berada di luar. Jadi banyak cara untuk belajar itu. Ada belajar menyendiri. Ada belajar orang harus ada partner, harus ada kawan. Iya, ada. Kalau belajar sendiri ngantuk. Ada orang yang di bising harus belajarnya, ada yang Iya. sunyi-sunyi. Kalau sunyi-sunyi ngantuk. Ya, ya tergantung sih. Karena ada juga yang nggak bisa dalam keributan belajar. Ada yang bisa harus ada yang ribut biar lebih masuk. Beda ada. Malah kalau di Mahat kemarin ada orang yang belajar di atas kelapa. Di atas kelapa. Itu menyendiri kali dia. Iya. Jatuh langsung selesai. Langsung Nggak jadi ujian. Jadi dia ujian sama malaikat. Udah lain pertanyaan nanti. Jadi kalau ekonomi di sini bagaimana? Ekonomi. Ekonomi normal sih. Normal, ya? Normal. Kalau untuk para pelajar oke. Oke. Tapi kalau untuk berbisnis apa Agak kurang. sulit ya. Bukan nggak agak sulit, kurang. Kurang. Cukup sih, cukup untuk Kalau lebih nggak bisa. kalau lebih nggak bisa, cukup aja. Makanya saya berpikir sekarang ini kan bagaimana kita bisa Indonesia emas 2024 gitu kan. Itu pikiran kita digital sekarang. Iya, digital. Kalau sekarang ini secara hard work, kalau kita bekerja itu menguras tenaga, itu disayangkan. Disayangkan. Iya. Sekarang kalau main digital sebenarnya kayak jual-jualan di Shopee kan, itu cepat tuh. Makanya saya bercita-cita ciptakan aplikasi yang handal nih. Menciptakan aplikasi ya. Biar nggak kalah saing lah namanya. Itu kayak Shopee, Lazada, Iya. Bukalapak. Bukalapak. Luar biasa. Sampai- ruang guru. Sampai aplikasi kipas angin ada. Iya. Tapi anak udah coba kemarin buat aplikasi. Ada saya buat. Ada. Tapi belum bergensi. Rencananya mau buat aplikasi apa nih? Itulah pas anak pelajari
kalau kalau kita buat di Play Store itu harus kita jadi developer yang pelopornya itu terdaftar. Kalau pelopornya itu nggak terdaftar, nggak bisa. 600.000 sekali daftar jadi developer tuh. Besar juga itu. Iya. Belum tentu laku juga aplikasi yang kita buat. Menunya pun banyak. Itu ada beberapa cara itu membuatnya. Ternyata mudah. Kalau kita mau bisa. Iya, semua itu sebenarnya nggak ada yang sulit sih. Nggak ada yang sulit. Yang sulit itu mengajak kita. Iya, mengajak kita. Harus mulai dari diri sendiri ya. Iya, mau atau tidak maunya. Mau atau tidak mau. Kalau nggak mau ya. Kalau nggak mau berarti nggak maju-maju. Jangan dia. dipaksain kalau nggak mau. Iya. Belum. Ini udah dicuekin, dipaksa, dicet-cet juga. Tapi apa betul kalau makin banyak kita belajar makin banyak hilang? Nanti gimana? Makin banyak belajar, makin banyak nggak tahu gitu. Hilang. Makin banyak kita belajar, maka makin banyak yang hilang. Hilangnya itu apa? Hilang yang kita pelajari ilmunya. Iya. Secara logika sepertinya kurang masuk. Kurang masuk ya. Ya, karena itu kan kita investasi. Apa yang kita lihat itu terekam di kepala kita dan itu berputar. Bukan sistemnya apa kayak gelas. Kalau gelas ini kan terisi jatuh. Ini berputar ya. Berputar ya. Berputar, informasi itu berputar. Oh, berarti lebih ke praktek lah. Kalau nggak dia menyalurkan berarti hilang. Itu dia. Lebih hilang ya. Itu seperti berbahasa. Berbahasa ini itu kecerdasan. Orang itu ada satu buku saya baca itu seseorang memiliki kecerdasan. Salah satunya musik, bahasa, berhitung. Itu nggak semua orang pandai. Itu belajar mati-matian yang belajar musik sulit. Iya. Mati-matian belajar matematika nggak bisa. Karena ada murid dulu kan pas di ngajar di Banda Aceh kan, dia lebih pilih kena hukum. Aku kena hukum aja daripada ngerjakan soalnya. Emang dia nggak bisa. Itu kalau kita salahin anak juga nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin lebih ke cara mendidiknya, Ya, cara memotivasi dia untuk lebih maju. Makanya, tapi sebenarnya semua orang itu cerdas, tapi belum berjumpa dengan guru ya. Iya, tergantung. Yang sesuai dengan metodenya ya. Iya. Ada yang pas, ada yang nggak pas. Nggak pas. Kalau nggak suka sama gurunya, ilmunya nggak. Dulu aku pernah juga ada guru ngajar matematik ya, ngajar matematik. Aku tanya, dia jelasin tentang akar, gitu, tentang akar. Aku tanya, Bu, kenapa akar ini kali ini dapatnya hasilnya gini? Ibu itu jawab apa? Emang bisa? Kenapa bisa? Emang bisa. Bukan dijelasin. Itu besoknya udah bodoh amat, aku udah nggak mikir lagi. Nggak mikir lagi. Nanti pelajarnya udah berlanjut lagi kan? Iya. Tapi kita belum paham. Iya, nggak paham, ya udah. Makanya kita belum berjumpa ya dengan guru yang pas. Iya. Sebenarnya kalau anak itu lebih ke perhatian. Butuh perhatian. Perhatian. Karena belum tentu anak itu dia apa yang dia inginkan itu dia betul, tapi kita kurang ngasih solusi ya, solusi. Udah kasih solusi, nanti baru pencerahan. Ya, Bisa. pencerahan. Lebih terbuka lah sama orang. Apalagi orang tua tuh kebanyakan dia maunya gini, anaknya maunya beda. Sebenarnya itu kan kalau kita lihat tuh kan ada perbandingan beda dia. Sebenarnya lebih bagusnya sih terbuka. Dia bisa kasih apa. Ya, karena ada masing-masing itu ada passion masing-masing. Passion. Pulang lebihnya di sini, kurangnya di sini. Makanya nanti kalau pas nikah, ya tertutupi semua. Kalau kita, umpamanya kita sebagai ketua kan, kita jagonya di bidang analisa, tapi kita nggak tahu bahasa. Nanti kita cari pasangan yang pandai bahasa. Nanti dia yang translate, kita yang analisa. Oh, kita jadi kapal yang. Kalau kita ngomong masalah pasangan ya, tapi dalam Al-Quran tuh yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk, itu gimana pendapat? Itu kan yang dapatnya nanti kan, karena jodoh itu kan cerminan dari kita. Iya, makanya kita dituntut untuk jadi orang yang baik. Kalau kita baik, maka akan dapat yang baik. Coba Anda bercermin, seperti itulah jodoh kan. Tapi ada juga yang Rijani, orang yang berzina untuk orang yang berzina. Iya. Yang itu. Tapi ada juga yang ini kan, yang baik
dengan yang nggak baik kan ada juga gitu. Ada juga sih itu real yang di kenyataan kan. Nah, yang kenyataan. Berarti Sebenarnya itu udah melengkapi ya. Iya. Lebih ke melengkapi berarti. Melengkapi. Satu pasangan itu lebih melengkapi. Iya. Seperti waktu Nabi Adam dengan Siti Hawa kan. Ketika Nabi Adam sendiri ya, kemudian datang Siti Hawa, kemudian datang anaknya, sampai banyak. Itu melengkapi. Ya. Iya, lebih melengkapi. Hidup ini nggak seperti di podcast nih, kalau nggak ada Aris nggak ramai. Nggak bisa saya ngomong sendiri. Harus ada yang melengkapi ya. Dia harus ada yang melengkapi, makanya kopel dia harus dua mata. Kalau dua mata, Dua mata, cuma dua, telinga. berarti empat mata. Empat mata. Empat mata. Ya seperti telinga juga kan, telinga dua kan. Dua. Kalau sebelah telinga kita gitu kan. Bayangin aja. Nanti ada yang ngomong dari kanan tapi nggak dengar yang kirinya. Itu juga kayak kalau apa, motor pun kan dua tuh. Motor dua ya. Tapi ada juga yang khusus satu. Sesuatu ya. Tapi kalau kaca seperti itu jangan sering kita lihat. Kalau sering kita lihat nanti gak lihat depan tabrak. Kenapa kaca di mobil itu lebih besar depan sama yang belakang? Oh, gimana? Melihat depan besar, kaca depan tuh besar ya. Tapi kalau yang untuk lihat belakang kecil. Kecil ya. Ya kecil ya. Karena hidup itu kita harus melihat ke depan. Oh, saya juga ada cewek. Iya. Kenapa mata kita di depan dan telinga kita ke kanan kiri? Dua. Kenapa? Nah, ini jawabannya. Kenapa mata di depan? Supaya kita fokus sama masa depan. Jangan-jangan dengarkan kanan kiri. Jangan terus dengarkan kanan kiri kita. Oh iya. Kita harus fokus di depan. Fokus dengan masa depan kita. Jangan kemana. Itu kalau kita lihat di filosofi ya. Filosofi kopi. Gula kan? Garam. Kalau nggak ada garam, Kalau nggak ada garam, ya ya. pakai air laut bisa juga. Ya dari air laut lah garam. Iya. Tapi kenapa ikan di laut itu nggak asin ya? Asinnya. Ya nggak asin ya. Kan harus digaramin lagi dia kalau udah mau dimasak. Iya. Itu kenapa bisa nggak asin? Padahal dia hidup kan di tempat air asin. Kenapa dia nggak asin? Itu salah satu keajaiban. Wallahu a'lam. Allah bisa, hanya Allah yang maksudnya yang maha tahu. Tapi kan kalau di laut itu kan ngalir airnya, dan selalu terjadi pertukaran. Hujan kemudian betul. Itu kan kita minum juga kan? Sumur pun nanti ke sana akhirnya. Dan kalau secara geografis dunia ini selalu menipis. Dan lebih banyak itu lautan ya. Karena ada kutub utara tuh kan mau ini kata cair-cair itu kan mencair. Ini semakin kecil-kecil ya. Dulu umpamanya ada yang berdekatan dengan pulaunya, sekarang udah tak berpisah ya, diisi dengan laut. Itulah pergeseran secara geografis. Begitu juga nanti kehidupan ini. Sekarang kita bersama nanti Tengku Hari sudah tahu mana lah. Anda lihat dari luar negeri, Masya Allah. Amin. Pakai jubah. Enggak juga sih. Luar biasa udah. Itulah kehidupan berputar ya. Yang kehidupan berputar. Dan kita tidak bisa menebak apa yang menimpa kita. Baik itu hal yang mengembirakan atau menyedihkan. Yeah. Ekspektasi kita menjadi orang yang seperti ini. Ternyata kita jadi yang B, bukan jadi A. Iya. Kita kira seharusnya saya di A, ternyata B. Seharusnya aku yang di sana kan. Gitu juga pasangan kan. Kita kira dia pasangan kita. Makanya anak muda sekarang ini seharusnya jangan pacaran ya. Jangan pacaran. Iya betul. Iya betul. Antum nggak pacaran kan? Belum sih. Belum. Tapi enggak insya Allah. Pacaran setelah nikah. Iya itu betul sih. Karena pacaran itu nggak ada guna sih sebenarnya. Iya nggak ada guna. Kenapa tuh nggak ada guna? Karena bisa menghambat suatu kesuksesan bisa jadi dari situ. Kita tuh buat semangat. Buat semangat itu namanya omong kosong, lebih ke omong kosong. Bullshit ya. Ya bullshit. Nanti ketika ada masalah di hubungan orang ini kan lebih frustasinya lebih besar. Ya juga sih. Karena kalau pacaran tuh menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, iya. Menghabiskan pemikiran. Semua menghabiskan semua. Iya. Akhirnya
Nyawa pun bisa menghabiskan nyawa kan bisa juga. Demi kekasih, Hmm. kuberikan nyawaku, berikan ginjal aku Kak. Ada yang tiba-tiba bunuh diri kan Oh. gara-gara pasangan itu. Iyalah, sayang juga kalau orang depresi karena kekasih ya. Kalau depresi karena lainnya masih mendingan lah. Ini masa spirit. Depresi karena diputus sama pulang. Itu konyol sebenarnya, Iya. itu konyol. Motivasinya kurang untuk belajar atau perhatian orang tua juga kurang. Iya. Banyak Karena sih. salah satu faktor itu. Faktor. Kita harus banyak perhatian. Perhatian. Makanya saya tulis perhatian. Perhatian. Karena hadirnya kita ini untuk belajar juga sih ya. Belajar. Padahal semua kegiatan kita itu termasuk belajar sih. Iya, apa yang kita kamu lihat, lakukan. Ya? Apa yang kamu dengar, Iya. Itu apa termasuk yang kamu belajar. rasakan. Kan belajar itu nggak mesti apa pelajaran ya. Nggak mesti pelajaran yang ada di buku atau yang di kitab atau di mana, itu nggak mesti. Alam pun bisa kita belajar dari alam Iya. sebenarnya. Makanya harus kita, kalau dibilang orang itu ketika kalau di masjid itikaf, kalau Al-Quran ditadaburi kan. Iya. Kalau alam itu ya kita pikirkan juga kan. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang maha luar biasa, di situ kita mendapat kebahagiaan. Kita lihat kancil yang dari dulu kita lihat gambarnya aja. Pas kita lihat di depan mata kita, masya Allah, syukur kita. Udah pernah lihat kancil? Iya. Udah pernah lihat. Aku pas ke kebun hewan kan, kebun binatang kan. Kebun hewan. Nanti kasar pula dibilang orang kebun binatang, kebun hewan. Kena lagi. Makanya itu kan pas lihat kancil, pas lihat rusa, saya senang. Saya lihat hewan itu luar biasa, senang kali. Kalau antum apa hewan kesukaannya? Hewan kesukaan. Seperti Nabi Sulaiman ketika melihat semut dia tersenyum, tertabassam. Nggak tahu sih. Karena hewan Atau Abu Hurairah, kucing. Kalau Ini bukan kucing. kucing, harimau. lebih ke apa ya? Gajah mungkin. Gajah. Gajah. Kenapa suka gajah? Ayo, karena belakangnya panjang, karena Bukan. telinganya lebar, karena Karena matanya besar. Atau apa? gajah mungkin, tapi nggak tahu kenapa. Tahu kenapa ya? Kalau hewan kurang sih namanya. Karena nggak tahu kita, banyak hewan itu sebenarnya dari hewan pun semua yang ada di depan mata kita sebenarnya bisa kita pelajari kan. Bisa jadi satu pelajaran ya. Iya, betul. Tapi Anda lihat kadang-kadang yang kita lihat itu panorama. Panorama. Ada bullshit. Seperti omongan orang kadang-kadang hanya omongan, tetapi gak real dilakukan. Janji tinggal janji, seperti orang putus tadi. Tapi Anda heran sama laki-laki yang bisa buat kata-kata sama ceweknya kan, Iya. pandai kali. Dulu ada akhwat kan cerita sama Anda. Itu pulangnya kalau buat chatan dengan saya chat sedikit, dia chat satu paragraf. Ada juga kawan di kerjanya cowok kan, dia nyamar jadi cewek, dia chat orang, dia bakti, terus dia bilang, assalamualaikum, apa kabar, ini lagi apa, ini, kamu tahu nggak, gini itu lah, Masuk itu. panjang kali, padahal dia jawab ya, habis itu ya, habis itu banyak, Ya, cewek itu emang pertama-tama tuh cuek gitu ya. habis itu Lebih ada dikit panjang-panjang terus baru. Habis itu kena tipu juga. Ujung-ujungnya nangis. ya, kadang ceweknya jadi korban pula ya. Korban. Kenapa laki-laki itu selalu salah kalau di mata perempuan? Karena nggak ada kamusnya. Nggak Yang ada. berarti kan cowok itu sebenarnya. Itu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang laki-laki itu salah, berarti laki-laki itu lebih nggak boleh untuk apa membantu wanita kan? Ketika orang dimati aja yang nyolati laki-laki, ya kan yang kuburin laki-laki, Yang mandiin perempuannya. yang mandiin perempuan. Tapi kecuali mahramnya kan ada juga, kecuali nggak ada perempuan ya. Itulah, kan harus melengkapi seperti itu. Ada kanan, ada kiri. Kalau sama
Kan sulit, sebentar aja. Iya. Berarti masih lama di sini ya? Iya. Kalau Bang Muslim masih lama ini? Ya masih lama lah di sini. Masih lama ya? Sekitaran 1 abad. Enggak. Enggak, kita kan Udah jadi ada- sesepuh lah. enggak. 1 abad itu 100 tahun. 100 tahun. Oh, enggak mungkin lah. Mana tahu? Kan nggak tahu umur gitu. Enggak, saya ada goals. Ada Saya goal. ada tujuan nih. Beberapa goalsnya nanti kalau udah finish kan udah selesai, baru kita pindah. Ini ada beberapa target yang saya sasar. Masih rahasia nih. Iya. Kalau seandainya nanti berhasil, ya Anda sampaikan. Kalau belum berhasil, nanti cari yang lain. Itulah. Karena orang kadang-kadang stay privasi. Untuk supaya nggak malu sih. Sebenarnya lebih bagus di ini Diumbar ya? diumbar karena kalau orang berkata itu kan doa. Katanya kalau bisa jadi sebuah doa kan. Iya betul juga sih. Karena kalau banyak orang nyebutinnya diaminin kan nggak tahu kita Diaminin, iya. kapan diaminin kan. Tapi terkadang itulah kekhawatiran orang itu luar biasa. Saya malu kalau seandainya tujuan saya A, B, C terus gagal. Padahal udah saya Gagal. sampaikan sama kawan-kawan saya. Ketika yang 3 tuh gak ada yang satu pun lewat. Padahal orang udah tahu. Maka nampaklah kelemahan saya. Oh, makanya terus kawan-kawan, oh Fulan lemah kali dia. 3 pilihan nggak bisa didapatkan satu pun. Gitulah. Makanya orang kadang-kadang buat privasi. Iya privasi ya. Sebenarnya kalau misalnya dia buka orang tahu mungkin dia lebih bisa lebih berusaha. Kalau dia nggak bisa ya malu. Berarti dia lebih berusaha lagi untuk mencapainya kan. Saya lihat orang-orang kawan-kawan yang baru ini kalau udah ada masalah itu WhatsApp-nya pun dihilang profilnya. Iya, nanti ceritanya di SW, di SG curhat itu kan. Bukan curhat sama kawan, curhatnya sama medsos. Lucu sekarang ya. Ada sampai ceritanya curhat ya Allah. Berapa berhalaman-halaman. Halaman-halaman Alinea udah bisa buat buku tuh. Udah bisa buat buku, udah macam cerita. Iya. Kalau buat partnya dapat 6 tuh. Nggak terasa kita udah lama juga nih estimasi kita. Estimasinya. Berapa menit udah kita sharing ini? Mungkin sekitaran berapa? Ayo jam berapa ya? 23.06. Senang. Oh udah ada 5 menit lagi nih cerita kita. Beda hewan-hewan yang bergelombolan. Kenapa harus pergi sama-sama? Kayak merpati terbang sama-sama. Ikan pun di laut sama-sama. Sama-sama. Kenapa orang nih sama-sama ya? Kebersamaan itu lebih Kebersamaan itu indah. penting ya, indah. Lebih indah. Sapu aja kalau seandainya satu, Iya, nggak bisa. lidi nggak bisa nyap Bisa tapi lama. lama. Satu lidi. Iya. Karena bisa kalau kebersamaan itu lebih bahu membahu ya. Wah, Lebih wow. Merdeka. Mereka. Ya kemerdekaan kan gitu juga kan. Iya harus bersama-sama. Kalau sendiri untuk memperjuangkan suatu kemerdekaan nggak bisa. Mati konyol nanti. Mati konyol. Dia harus kita buat Iya. pasukan, Pasukan. komandannya gimana kan, buat peletonnya, baru kita terbang. Mau apa sasaran kita? Ingin menyelamatkan. Itulah kehidupannya. Perlu kebersamaan. Kebersamaan, perlu pendidikan, perlu keberanian. Iya. Harus berani mencoba. Iya benar coba. Orang cerdas tapi keberaniannya nggak ada, mentalnya nggak ada. Mentalnya ya. Dia cerdas tapi mental nggak ada. Pas di mob ya atau di apa namanya, diancam sedikit, Jangan sedikit langsung down. kena mental. Down, kena mental. Padahal secara keilmuan dia ada. Seperti di kontes di MTQ kan atau di Demam panggung. tercermat kan. Demam panggung. Nah, kalau dia sebenarnya cerdas bisa Iya, jawab. cerdas. Karena demam panggung yang ada hilang. Kebanyakan sih gitu. Mungkin kurang pengalaman juga sih. Nah, pengalaman, maksudnya pengalaman. Ya, kita harus mencoba itu untuk jadi sebuah pengalaman sih sebenarnya. Karena kalau kita nggak coba ya nggak tahu kita. Ya, nggak tahu kita. Makanya kalau kita umpamanya gagal sekali, kita udah tahu di mana yang perlu kita benahi. Iya. Kita harus memantaskan diri kan, supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang sukses itu harus dengan
gigih, Gigi. manjada wajada. Kan orang sukses itu nggak langsung sekali nyoba dia langsung Iya. sukses. Kan berkali-kali dia coba baru sukses ya. Thomas Edison yang buat lampu itu yang kita pakai sekarang ini, Iya. berapa kali dia gagal? Sampai ribuan kali. Iya. Di akhir kalinya baru dia sukses. Kalau di akhirnya itu dia menyerah, kapan dia sukses? Gak kita nikmati nih. Wah sekarang. Ternyata kalau orang yang sukses-sukses itu, kalau kita lihat jejak sejarahnya itu sulit. Iya. Kadang-kadang menjatuhkan air mata, keringatnya, keluar keringatnya, keluar biaya. Itu pendidikan. Pendidikan ini kan perlu waktu panjang, perlu apa lagi? Perlu biaya. Zakaun wa hirsun. Kan zakaun pintar. Wa hirsun. Hirsun ini apa? Harus rakus kita. Rakus terhadap hidup. Wastihad, kesungguhan. Tugas zaman. Wasuhbatul ustaz. Iya. Banyak 6 tugas saya udah lupa dah. Kita harus berkawan juga sama ustaz ya. Iya, Kita biar dekati dengan ustaz. Ustaz ini dalam arti kata orang yang sumber ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan lebih mudah kita mendapatkan ilmu itu harus kita dekati sumbernya. Ya. Seperti para sahabat. Kalau Ali itu babul ilmi lah kalau dalam kitab dikatakan kan. Kalau mau dapat ilmu itu Ali. Nabi juga luar biasa. Kalau Nabi kan sempurna ya kan. Sempurna. Cerdas kan. Maksum ya. Maksum. Terbebas dari dosa. Kalau kita ini kan belum tentu nih. Gitu. Jadi harus banyak amal, harus banyak sedekah kan. Jadi kan di kampung Inggris ini nuansanya itu belajar, semua orang itu ada tujuan. Ya. Sehingga saya melihat orang ini terkadang-kadang ada yang mengurung diri untuk belajar, ada yang di khusus-khususan untuk belajar. Semuanya balance. Ternyata yang di kos-kosan itu tidak semua main game. Ada yang belajar. Walaupun Tapi ada yang bilang, ada plus ada minusnya. ya, walaupun ada yang menghabiskan waktu main game sampai pagi. Itu beda lagi, mungkin dia lebih ada suatu yang frustasi. Iya. Bisa jadi dia main game kan untuk menghilangi beban di pikiran dia, main game dia tuangin ke game. Padahal game itu bisa jadi merusak pikiran juga gitu kan. Iya, ada Karena juga melatih kecerdasan juga. Karena ketika kalah frustasi juga. Iya. Udah berpikiran Kalah. main game lagi biar hilangin ini frustasi, nambah kalah. Ya emosi dan Lagi. Aduh. doyan juga kan. Dia juga sih. Ya sebenarnya represi itu penting, tapi kita harus tahu waktu kan. Iya, tahu Tahu waktu. Dan kita prioritaskan juga. Apa yang menjadi prioritas kan kita utamakan. Yang tidak kita prioritaskan ya kita akhirkan. Iya. Dan tahu waktunya belajar, waktunya main-main. Iya. Kalau belajar selalu juga itu tergantung orang sih. Ada orang yang tahan belajar selalu, ada orang yang nggak tahan. Seperti ikan aja. Ikan kalau dalam akuarium itu kan nggak ada hias-hiasnya di situ, nggak ada uap airnya masuk, mati dia. Frustasi ya. Muter-muter kemudian nggak ada yang dilihat. Nggak ada yang indah di mata dia. Makanya dibuat di situ hias-hiasannya, batu-batunya, airnya kan. Biar betah, biar enak. Sulit itu hidup ikan dalam akuarium. Pernah sih. Sulit itu hidupnya. Itu kemarin kami kan ke tempat penjualan ikan hias. Murah sini. Ada kawan-kawan yang sukses bukan membuat sih, untuk memelihara ikan. Iya. Ada yang juga cepat mati. Banyak yang persentasenya yang saya lihat itu lebih banyak orang ini mati. Karena Nggak pandai merawat. sukses dari tempat ikan itu. Sukses dari bagian ikannya. Sukses memelihara. Tapi banyak suksesnya itu terkadang sekarang banyak orang itu lebih mengejar PNS ya, kita bilang PNS atau yang lebih ke kantor-kantor gitu kan. Kalau pekerjaannya Iya, sebenarnya kesuksesan kan bukan situ aja kan sebenarnya. banyak jalannya. Banyak jalan. Ada yang mungkin dia buat dari usaha kecil, mungkin kerupuk kan. Iya. Kan ada macam di PD itu kerupuk. Terus ada kerupuk kan ada juga. Nggak mesti dari Iya. kantor-kantor kan. Kita bisa menjadi entrepreneur. Malah